Selamat malam, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, nomor NIM saya MA205004. Saya akan menjelaskan balance scorecard untuk penilaian kinerja perusahaan Bararaya Travel Bandung. Pendahuluannya yaitu pembenahan dan pembangunan pada sektor transportasi gencar dilakukan oleh pemerintah serta ikut pula dengan pembangunan infrastruktur penunjang transportasi publik seperti perluasan jalan tol yang menghubungkan antara kota dan daerah. Perkembangan perusahaan jasa travel Bandung Jakarta sampai saat ini masih berkembang dengan pesat dengan banyaknya perusahaan travel baru yang hadir. Chief Business Development PT Cipaganti Sitigraha Wahyu Paruli yang mengatakan bahwa pertumbuhan bisnis travel mencapai 10% hingga 20% setiap tahunnya. Bararaya Travel tersebut masih menggunakan pengukuran kinerja tradisional dengan hanya mengukur aspek kondisi outlet, kerapihan dan kebersihan karyawan, armada serta pelayanan. Bararaya Travel belum memiliki pengukuran kinerja yang komprehensif atau koheren dan seimbang yang dapat mengukur kinerja perusahaan berdasarkan visi dan misi perusahaan. Balance scorecard memiliki 4 perspektif, meliputi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan kapan, yaitu et al. 2013 menyatakan balance scorecard dapat memberikan manajer perusahaan dan organisasi manfaat untuk menilai kinerja secara akurat dan menempatkan pada posisi persaingan yang lebih baik. Visi dan misi Bararaya Travel. Visinya yaitu Bararaya Travel adalah menjadikan perusahaan transportasi yang terbaik di kelas jasa angkutan travel, cargo, dan tour dan travel. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pelanggan, mengedepankan pelayan jasa transportasi travel dan kargo, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan turis dalam serta luar negeri, memberikan harga yang terbaik untuk jasa transportasi, kargo, pelayanan wisata dalam luar negeri, serta memberikan solusi perjalanan wisata terbaik untuk pelanggan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana penelitian perusahaan merancang penilaian kinerja pada Bararaya Travel Bandung dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, analisis sebelum mengumpulkan data di lapangan. Penelitian melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan balance scorecard. Di perusahaan jasa melakukan studi literatur mengenai pengukuran kinerja, hambatan dalam melakukan pengukuran kinerja. Yang kedua, analisis saat berada di lokasi penelitian dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan yang tidak terstruktur apabila dirasa jawaban yang diberikan oleh informan kurang memenuhi kebutuhan data. Hasil pengukuran kinerja yang digunakan Bararaya Travel Bandung saat ini adalah menggunakan laporan mingguan melalui penilaian terhadap aspek pelayanan karyawan. Tersedia peralatan kerja, mendukung kondisi objektif outlet, serta lebih menitik beratkan pada tingkat penjualan atau sales target. Indikator pengukuran dalam standar point outlet meliputi beberapa aspek penelitian terhadap kondisi objek outlet serta ketersediaan aspek penunjang pelayanan outlet Bararaya Travel Bandung. Berbeda dengan standar point outlet, indikator pengukuran pada standar point operator meliputi aspek penilaian terhadap karyawan Bararaya Travel Bandung dilihat dalam bentuk penampilan fisik, bentuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Indikator dalam key performer indikator outlet mengukur
tercapainya target penjualan, kedisiplinan karyawan, jurnal riset, bisnis, dan manajemen. Kerangka pemikiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan model pengukuran kinerja yang digunakan menganalisis tercapainya kinerja perusahaan dan memahami hambatan pengukuran kinerja serta merancang model pengukuran kinerja berbasis balance scorecard sebagai usul bagi Baraya Travel Bandung. Di sini adalah visi misi dan tujuan Baraya Travel, menerjemahkan visi misi, tujuan dan strategi ke dalam suasana strategi di tempat perspektif balance scorecard. Di sini ada empat perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internasional, perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Untuk perspektif finansial, tema strateginya dan pertumbuhan, pendapatan, penghematan biaya, peningkatan produktivitas, pemanfaatan aktivitas strategi investasi. Yang kedua, perspektif pelanggan, temanya pengukuran pasang pasar, retensi pelanggan, akuntansi pelanggan, kepuasan pelanggan, probabilitas pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, bertema pengukuran proses inovasi, proses operasi, proses layanan, purna jual. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan, tema strateginya ada kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja. Sasaran strategi perspektif finansial Harga Biaya Travel Bandung. Perspektif pelanggannya, sasarannya strategi Baraya Travel Bandung. Sasaran strategi perspektif bisnis internalnya, sasaran strategi Baraya Travel Bandung. Close and effective relationship antara sasaran strategi, key performance indikator, key performance outcome, log indikator, dan key performance driver lead indikator. Rancangan ini adalah untuk siklus dari rancangan balance scorecard. Selanjutnya adalah model perencanaan penelitian, menunjukkan model dan perancang penelitian untuk mengukur kinerja perusahaan di Baraya Travel Bandung. Model perencanaan penelitian yang pertama menentukan arsitektur pengukuran. Pengukurannya ada dua, yaitu visi misi perusahaan, strategi kooperasi. Nah, di sini penentuan pengukuran, penetapan tujuan, menjabarkan visi misi dan strategi kooperasi ke dalam tujuan-tujuan strategi. Cause and effect relation antara tujuan-tujuan strategi, mengatur arsitektur pengukuran, login indikator, formula dari KPI untuk penilaian kinerja, loading indikator. Mekanisme penilaian kinerja Baraya Travel Bandung merupakan mekanisme penilaian kinerja dengan melakukan pengisian data monitoring operator dan outlet yang diterapkan di Baraya Travel Bandung. Sistem pengukuran kinerja digunakan oleh Baraya Travel Bandung adalah dengan menggunakan laporan mingguan, penilaian berdasarkan kejadian langsung dan secara objektif. Hasil penilaian didiskusikan setiap weekly meeting manager. Hasil wawancara mendalam dengan supervisornya. Hasil survei kepuasan pelanggan Baraya Travel Bandung. Kepuasan pelanggan Baraya Travel Bandung merupakan hasil survei yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap jumlah informa yang tersebar di beberapa outlet Baraya Travel Bandung. 5 orang diantaranya telah menggunakan Baraya Travel Bandung selama lebih dari 3 tahun. Mereka mengaku cukup puas selama menggunakan Baraya Travel Bandung, walaupun sesekali mereka mengalami kekecewaan dalam keterlambatan jadwal keberangkatan dan kondisi armada.
Kepuasan di situ cukup puas, namun perlu peningkatan. Yang warna yang lebih tinggi adalah wanita. Klasifikasinya yaitu oleh sumber penelitian dari hasil wawancara mendalam. Hasil survei kualitas pelayanan Bararaya Travel Bandung menunjukkan hasil survei kualitas pelayanan Bararaya melalui wawancara mendalam dengan pelanggan Bararaya Travel Bandung. Beberapa outlet Bararaya Travel, hasil survei menunjukkan 2 informa pria dan 1 informa wanita menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan, serta 1 informa pria dan 3 informa wanita menyatakan cukup puas. Namun terdapat beberapa keluhan yang dirasakan, yaitu keterlambatan jadwal, terkadang AC-nya kurang berfungsi dengan baik, serta perawatan armada yang lebih ditingkatkan kembali agar mampu memberikan pelayanan yang prima segi armada yang digunakan. Di sini adalah tabelnya puas, cukup puas, namun perlu peningkatan. Kompetensi rata-rata karyawan Bararaya Travel Bandung menunjukkan persentase kompetensi rata-rata karyawan. Karyawan Bararaya Travel Bandung didominasi oleh lulusan SMA sebesar 80%, yaitu berjumlah 168 orang, sedangkan lulusan diploma dan sarjana masing-masing sebesar 10%, yaitu jumlah 21 orang. Lulusan SMA menempati jabatan sebagai operator tiket dan supir, sedangkan untuk lulusan diploma dan sarjana menempati posisi sebagai leader atau supervisor dan manajer. Sales Resmi Bararaya Travel Bandung, sumbernya diolah oleh penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Di sini ada tabel merupakan pencapaian dari pendapatan penjualan Bararaya Travel Bandung selama 3 tahun. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang tertinggi. ROA Bararaya Travel Bandung diolah oleh penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Merupakan nilai RAO Bararaya Travel Bandung tahun 2014 sampai dengan 2016 berkaitan kondisi bisnis perusahaan yang dikategorikan tumbuh, maka dengan perspektif pelanggan perusahaan memiliki potensi dan berkembang, menciptakan probabilitas pelanggan melalui pencapaian penjualan yang diharapkan oleh perusahaan, serta mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan melalui pelayanan yang terbaik. Di sini di bawah sini adalah tabel RO Bararaya Travel. Proyek target penjualan dan kualitas hingga Agustus 2017. Sumbernya data diolah oleh penelitian. Menunjukkan proyek target penjualan dan kuantitas penjualan hingga tahun 2017. Tren perbandingan target penjualan dan kuantitas penjualan mengalami fluktuasi. Kuantitas penjualan terbesar terjadi pada bulan Juni, dikarenakan terdapat hari besar raya Idul Fitri, sehingga penjualan travel Bararaya meningkat tajam, sedangkan kuantitas penjualan terendah berada pada bulan Februari. Di tabel di sini tren target penjualan mengalami peningkatan rata-rata 5%, menurun. Pencapaian target penjualan pada 2017 baru mencapai pada angka 80%. Di bawahnya adalah tabel target penjualan dan kualitas hingga Agustus 2017. Rasio produktivitas Bararaya Travel Bandung diolah oleh penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Rasio produktivitas karyawan dari tahun 2014, 2015, dan 2016, volume layanan output, jumlah karyawan input. Menunjukkan rasio produktivitas karyawan Bararaya Travel Bandung melalui perbandingan volume layanan sebagai output dan jumlah karyawan sebagai input
Berdasarkan tabel di atas, produktivitas karyawan Baraya Travel mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya perbandingan antara penambahan karyawan dengan tingkat kenaikan volume layanan. Pengukuran kinerja Baraya Travel lebih meningkatkan pencapaian target, penjualan dan keuntungan saja. Hal tersebut karena perusahaan berorientasi pada keuntungan. Pembobotan 4 perspektif balance scorecard. Sumber diolah oleh penelitian dari hasil wawancara. Di sini perspektif balance scorecard yaitu finansial, pelanggan, proses finansial internal, pembelanjaan dan pertumbuhan. Finansialnya 0,4, pelanggan 0,3, proses bisnis internalnya 0,2, perbelanjaan pertumbuhannya 0,1. Total pembobotan 1. Merupakan pembobotan terhadap tercapainya perspektif balance scorecard yang berdasarkan pada hasil wawancara. Dapat diketahui bahwa perusahaan menitik beratkan pada pencapaian berdasarkan perspektif finansial berkaitan dengan pendapatan perusahaan dan diikuti oleh perspektif pelanggan dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, kepuasan bagi pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelanjaran dan pertumbuhan. Kesimpulannya adalah langkah perancangan alat ukur kinerja berbasis balance scorecard di Baraya Travel diawali dengan penentuan arsitektur pengukuran melalui visi, misi, sasaran, dan tujuan strategi. Kemudian dilakukan terhadap 4 perspektif balance scorecard. Penempatannya ukur kinerja dilakukan dengan menggunakan KPI meliputi lag indikator dan rate indikator. Penempatan target yang dibatasi hingga formulasi dari KPI. Rancangan balance scorecard memungkinkan perumusan KPI yaitu pendapatan, penjualan, ROA, presentasi pencapaian penjualan, survei kepuasan pelanggan, survei kualitas pelayanan, presentasi sistem kerja dan pelayanan berbasis teknologi. Total jumlah produk baru pada periode tertentu. Survei kompetensi rata-rata karyawan dan tingkat produktivitas karyawan melalui perbandingan volume layanan dan jumlah karyawan. Demikianlah penjelasan saya tentang balance scorecard untuk penilaian kinerja perusahaan Baraya Travel Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.